Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma Halo stack guys, bricks up. Ricky here. Welcome back to my channel. Ya, pernah dengar nggak bahwa diam-diam itu berbahaya? Jadi gini ya, Bah. Eh, Pernah nggak mengalami bahwa si Mister K itu nggak mau kerja atau mogok kerja lah kayak gitu. Dia nggak mau ngikutin apa yang kita mau. Dah, apa jadinya kalau seperti begitu? Kita kan jadi tambah pusing dan parah. Tapi begini ya, fenomenanya banyak sekali pria yang mengalami demikian, tetapi itu semuanya dianggap tabu. Nah, kali ini kita akan membahas masalah itu, tapi tenang, kita akan santai ngomonginnya, tetapi tetap informatif. Oke, ikutin terus, stay tune. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma Kita stack mulai bricks. dulu dari yang dasar-dasar ya. Nah, apa itu disfungsi ereksi? Jadi disfungsi ereksi itu adalah kondisi seorang pria, dia tidak bisa mencapai atau mempertahankan ereksinya yang cukup kuat untuk melakukan hubungan seksual. Nah, jadi biasanya itu apabila terjadi sekali-sekali, itu masih dianggap wajar, karena bisa saja itu kejadiannya terjadi seperti begitu. Tetapi apabila kondisinya sudah melebihi dari 1 bulan atau beberapa bulan, mungkin ini harus mendapat perhatian yang lebih khusus lagi, karena itu sudah mulai tidak wajar. Ya, jadi perlu mendapatkan perhatian khusus dari disfungsi ereksi ini apabila sudah mencapai lebih dari beberapa bulan. Dari data statistiknya itu adalah 30 juta lebih seluruh penduduk di dunia ini pria mengalami disfungsi ereksi. Jadi sangat banyak sekali. Dan dari datanya itu setiap tahun terus meningkat. Ini disebabkan oleh faktor-faktor gaya hidup yang semakin modern lagi ya. Dan ini bisa terjadi juga pada pria-pria yang usianya sangat muda sekali. Jadi biasanya kan ini terjadi pada orang-orang yang sudah lanjut usia. Tetapi dengan data-data ini menunjukkan bahwa banyak juga pria-pria yang usianya masih muda sudah mengalami disfungsi ereksi. So, penting untuk diketahui bersama ya bahwa disfungsi ereksi itu adalah bukan penyakit. Ini melainkan satu pertanda bahwa kemungkinan besar di dalam tubuh kita itu ada masalah. Jadi tanda-tanda yang masalahnya yang disebabkan oleh fisik, mungkin juga berdasarkan psikologi. Nah, oleh sebab itu kita perlu memahami untuk memperdalam apa sih akar permasalahan dari hal-hal itu ya. Penyebab disfungsi ereksi yang paling umum yang disebabkan oleh fisik itu biasanya datang dari ya penyakit jantung atau sirkulasi darah yang tidak lancar. Karena dengan adanya penyakit jantung atau tidak lancarnya darah di dalam tubuh seperti penyumbatan, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung itu menjadikan disfungsi ereksi. Karena ereksi itu terjadi akibat adanya aliran darah yang masuk ke penis kita. Nah, apabila itu terganggu, maka terjadi namanya disfungsi. Oke? Penyebab yang kedua adalah faktor diabetes ya. Jadi diabetes ini begini ya. Jadi pria yang mempunyai diabetes, mereka itu mempunyai resiko 2 sampai 3 kali untuk mendapatkan disfungsi ereksi. Karena diabetes itu dia merusak pembuluh darah dan juga saraf. Dan sangat mungkin cepat mendapatkan disfungsi ereksi. Penyebab yang ketiga itu adalah gaya hidup yang tidak sehat dan juga obesitas ya. Karena dengan demikian itu darah juga tidak lagi bisa lancar terdistribusi ke seluruh tubuh sehingga menyebabkan terjadinya disfungsi ereksi. Apalagi kalau kitanya gaya hidupnya dengan penuh stres atau penuh kekhawatiran, kesedihan, itu sangat sekali memungkinkan. Penyebab berikutnya adalah alkohol dan rokok ya.
ini memang tidak kelihatannya, tetapi pembuluh darah kita itu karena kita kebanyakan ngerokok atau alkohol, maka pembuluh darah itu akan menyempit atau tidak lagi rata sehingga aliran darah pun akan menjadi tersumbat dan juga aliran darah yang harusnya masuk ke penis juga bisa tersumbat sehingga terjadi disfungsi ereksi. So, faktor penghambat lain selain fisik juga ada datangnya dari psikologi ya. Psikologi ini seperti stres, karena stres ini datangnya biasanya datang dari masalah pekerjaan, masalah hubungan, dan juga masalah keuangan. Apabila kita mendapatkan stres, maka otak itu akan mengeluarkan satu hormon, yang mana hormon itu yang akan menghambat terjadinya ya sinyal untuk mendapatkan ereksi ya. Nah, jadi oleh sebab itu stres itu perlu dihindari karena dia adalah salah satu faktor yang bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Penyebab berikutnya adalah ini ya, kecemasan kinerja. Apabila kita berlebihan khawatir akan misalnya tidak bisa melakukan atau memberikan kepuasan terhadap pasangan kita, itu adalah salah satu penyebab terjadinya disfungsi ereksi yang sangat signifikan. Faktor psikologi lain yang sangat berbahaya juga dan sangat mempengaruhi terjadinya disfungsi ereksi ini adalah depresi ya. Karena depresi itu dia mempengaruhi seluruh sistem tubuh kita ya, terutama saraf dan peredaran darah kita. Jadi bahaya kalau kita mendapatkan depresi yang terus-menerus. Itu harus dihindari. Segera kita mencari jalan keluarnya agar kita tidak mendapatkan depresi yang berkepanjangan. Nah, sekarang kapan sih yang paling tepat kalau kita harus mengunjungi dokter andrologi? Nah, ini juga perlu kita pahami ya, bahwa kadang-kadang kita merasa letih, lelah, kecapean, terlalu banyak pekerjaan. Ya, memang kadang-kadang kita mendapatkan disfungsi ereksi. Jadi sekali-sekali itu adalah wajar. Tetapi apabila kita sudah dalam 3 bulan berturut-turut secara konsisten mendapatkan disfungsi ereksi, itu sudah waktu yang tepat untuk tidak menunggu-nunggu lagi. Segeralah daftarkan diri kamu ke dokter andrologi untuk dicarikan akar permasalahannya. Sehingga dia nanti akan memberikan ya arahan-arahan harus pergi ke dokter yang mana lagi, apakah pergi ke dokter saraf, ke dokter jantung, dan lain dan sebagainya ya, atau mungkin juga harus pergi ke psikologi. Nah, jadi apabila 3 bulan secara konsisten mendapatkan hal demikian, segeralah pergi ke dokter. Oke? So, ada kabar baiknya juga ya dari disfungsi ereksi ini, bahwa disfungsi ereksi itu bisa diatasi ya. Nah, jadi cara mengatasinya itu yang pertama itu dengan cara mengubah pola hidup kita ya, dari pola hidup yang tidak sehat menjadi pola hidup yang sehat. Jadi seperti misalnya berhenti merokok, berhenti minum minuman keras atau alkohol, dan juga melakukan olahraga yang baik. Yang seperti itu harus kita rubah ya, jadi menjadi melakukan pola hidup yang sehat. Yang kedua, dengan cara pengobatan, tentunya kalian harus mengunjungi dan berkonsultasi dengan dokter-dokter ahli dulu supaya dilakukan pengobatan ya. Dan yang ketiga adalah dengan terapi hormonal. Nah, jadi terapi hormonal juga kita harus mendapatkan dulu arahan dari dokter ya. Dan yang keempat adalah dengan melakukan terapi psikologi. Tentunya dari dokter biasanya itu akan dikonsultasikan ke ahli psikologi atau ya psikolog yang ada itu untuk dilakukan terapi psikolog. Karena itu kan bisa kita terbantu untuk menghilangkan stres, misalnya depresi atau hal-hal yang sifatnya psikologi. Oke. Nah, jadi ada juga yang lainnya seperti dalam olahraga ini selalu para trainer-trainer yang profesional itu mereka selalu menganjurkan untuk melakukan olahraga Kegel misalnya. Karena dia akan membantu memperlancar darah untuk sampai ke penis kita. Oke, nah juga akan disarankan untuk mendapatkan atau kita selalu melakukan istirahat atau tidur yang cukup, karena dalam tidur yang cukup itu
tubuh pun akan meregenerasi sel-sel yang rusak dengan baik. Nah, jadi hal-hal demikian itu memang perlu segera dikonsultasikan kepada ahli gizi, dokter andrologi, dan juga mungkin dengan psikologi-psikologi atau nutrisionis ya. Oke, semoga tips ini bermanfaat, memberikan inspirasi, dan kalian akan tetap sehat, walafiat, segar bugar sebagaimana mestinya. Oke, semoga tips ini bermanfaat dan memberikan inspirasi. Rifki pamit, sampai kita berjumpa lagi pada video berikutnya. Hasta luego, ciao.